selamat malam, kasih-kasih Tuhan. Wow, puji nama Tuhan, luar biasa ya. Kita kembali malam ini dalam ibadah Miracle on Tuesday. Wah, puji Tuhan kita dipertemukan kembali dalam ibadah malam ini. Dan malam ini kasih-kasih Tuhan akan dilayani oleh hambanya, Bapak Pendeta yang luar biasa, sudah sangat siapa yang tidak kenal beliau ya, Pak? Dahsyat. Beliau Bapak Yohanes Noya atau lebih dikenal hambanya Pendeta Ais. Wah, terima kasih, dan juga akan dilayani oleh istri tercinta, oleh Ibu Ana Mari Polak Noya. Luar biasa. Ya, salam Ibu. Terima kasih untuk hadiratnya malam ini, luar biasa. Dan malam ini kasih Tuhan kita akan mendapat firman Tuhan yang bertema mencabut akar keturunan. Wow, itu dahsyat banget ya. Pasti ada sebuah kutuk-kutuk turunan segala macam, itu ada hubungannya ya hambanya ya. Dan kita simak baik-baik karena sangat memberkati pastinya, karena akan berdampak untuk kehidupan kita, bukan cuma untuk menjadi berkat aja ya. Luar biasa. Dan kita juga dilayani worship leader kita oleh Bro Erik dan juga yang lainnya. Terima kasih yang udah mengambil bagian untuk Sister siapa tadi, Sister Desti lagi, sorry, Sister Elis dan juga Ibu Vin juga. Dan kasih-kasih Tuhan, saya tidak berlama-lama lagi. Kalau boleh ya dibuka kameranya biar kita bisa bertatap muka dan bisa meresapi firman, dan juga kita akan memuji Tuhan. Boleh kita bersuka cita sungguh-sungguh. Oke. Boleh bantu doa pembuka oleh Bu Vin. Persilakan. Shalom kekasih-kekasih Tuhan. Mari sebelum kita memulai akan Miracle on Tuesday kita di malam ini, kita satu dalam doa. Kita berdoa. Bapa terkasih, Bapa yang kami puji, kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di malam ini lagi Tuhan Yesus, kami kekasih-kekasih Tuhan yang ada pada komunitas Secret Prayer, kami mau datang, kami mau memuji, menyembah-Mu Bapa. Sebelum kami memuji dan menyembah-Mu Tuhan, tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu, pagari dengan para malaikat-Mu, sembunyikan kami di balik jubah-Mu yang kudus Tuhan, agar apabila kami memuji menyembah-Mu Tuhan Yesus, menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, Bro Erik yang membawa kami dengan pujian sebentar nanti juga Tuhan, kami taruh ke dalam kasih-Mu Bapa. Biarlah Tuhan memberkatinya Tuhan Yesus. Biarlah apa yang dia lakukan Tuhan Yesus menjadi hormat bagi kemuliaan nama-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Hamba firman yang sebentar membawa kami, biarlah juga Tuhan urapi, biarlah apa yang disampaikan nanti juga Tuhan Yesus bagi kami boleh menerima itu dengan sukacita, dan kami boleh melakukan itu dalam hidup dan kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Bapa, dari awal permulaan hingga berakhirnya Zoom kami di malam ini Tuhan, kami taruh hanya di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Haleluya, amin, amin, amin. Amin, terima kasih Bu Vin. Oke, kita sudah doa pembuka, dan dipersilahkan untuk Bro Erik untuk menaikkan pujian dan penyembahan kita. Shalom semuanya. Mari kita siapkan hati. Mari kita mau berfokus pada hadirat Tuhan di malam hari ini. Kami percaya bahwa
wujud kesetiaan dan kasih sayang Tuhan akan hidup kami Tuhan. Mari kita lebih bersyukur lagi kehadirat Tuhan. Mari kita bersyukur buat perbuatan Tuhan atas hidup kita. Haleluya. Engkau ku sembah, Engkau yang ku puji, Engkau ku andalkan, Engkau ku percaya. Haleluya, haleluya. Yes, mari Tuhan hadir lewat setiap kasih-kasih. Satu yang kami percaya, bahwa Engkau Tuhan akan selalu menggenapi setiap janji-janji-Mu, akan menggenapi setiap apa yang Kau katakan terhadap hidup kami Tuhan. Yes. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Pada malam hari ini, izinkan kami untuk masuk lebih dalam kehadirat-Mu. Kami mau menaikkan puji-pujian, penyembahan, pengagungan ini Tuhan. Yang dulu tak ku mengerti, sekarang Kau buat mengerti. Kau singkapkan mataku dengan kasih-Mu. Yang dulu tak ku pikirkan, sungguh Kau telah sediakan. Kau curahkan berkat-Mu limpah dalam hidupku. Mari bersama katakan, yang dulu tak ku mengerti, sekarang Kau buat mengerti. Kau singkapkan mataku dengan kasih-Mu. Yang tak pernah ku pikirkan, sungguh Kau telah sediakan. Kau curahkan berkat-Mu limpah dalam hidupku.
boleh datang di kehidupan kami. Tapi kami tahu Engkau Tuhan yang sudah mengangkat setiap masalah-masalah kami. Engkau Tuhan yang selalu berperang menggantikan setiap kami Tuhan. Engkau Tuhan yang mengangkat setiap sakit penyakit kami. Kami mau lebih bersyukur kepadamu Tuhan. Terima kasih Yesus. Mari dengan iman katakan, nyatakan lagu ini buat Tuhan. Terima kasih Yesus. Mari angkat kedua tangan. Terima kasih Yesus. Engkau lihat Tuhan, ku beri syukur hanya bagimu ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Oh, terima kasih Yesus. Mari kita tepuk tangan buat Tuhan. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagimu ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Oh, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Kami mau lebih bersyukur Tuhan. Kami mau berterima kasih buat setiap apa yang Kau lakukan. Buat mujizat, buat penyertaan, buat perlindungan yang Kau berikan buat kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari masuk lebih dalam kehadirat Tuhan. Segala puji-pujian kami Tuhan. Hanya Kau Allah yang mampu. Hanya Kaulah nama di atas segala nama, Raja di atas segala raja. Tak perlu lagi kami khawatir, karena Kaulah pemilik setiap kehidupan kami. Kami mau senantiasa bersyukur di setiap waktu kami Tuhan. Yes, terima kasih Tuhan.
kasih-Mu setiap hari. Kulihat kuasa-Mu setiap hari. Kulihat mujizat terjadi dalam hidupku. Mari proklamasikan setiap kata-kata di lagu ini. Setiap hari kulihat kasih-Mu, terima kasih. Setiap hari kulihat kuasa-Mu. Setiap hari kulihat mujizat terjadi dalam hidupku. Mari yang cinta Tuhan angkat tanganmu. Yesus, Yesus, ku cinta Kau lebih dari segala yang ada. Hanya Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Kedua tanganmu buat Tuhan. Yesus, Yesus, ku cinta Kau lebih dari segala yang ada. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Katakan Yesus, 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 ku cinta Kau lebih dari segala yang ada. Hanya Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Di saat hatiku berseru memanggil nama-Mu, Kau menyelamatkanku. Ku dapat semua yang ku perlu dari-Mu Bapa-Ku. Sebab ku tahu ada kuasa dalam nama-Mu. Di saat hatiku berseru memanggil
berseru memanggil namamu, kau menyelamatkanku. Ku dapat semua yang ku perlu darimu Bapakku, sebab ku tahu ada kuasa dalam namamu. Oh, di saat hatiku berseru memanggil namamu, kau menyelamatkanku. Ku dapat semua yang ku perlu darimu Bapakku, sebab ku tahu ada kuasa dalam namamu, sebab ku tahu ada kuasa dalam namamu, sebab ku tahu ada kuasa dalam namamu. Kami tahu Tuhan bahwa ada kuasa yang lebih besar dari setiap masalah kami di dalam namamu. Kami mau bersatu hati mengatakan, Bapa, Engkau baik, Yesus Engkau sungguh baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami percaya ada kesembuhan, ada mujizat, dan ada terobosan bagi setiap kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin, amin, amin. Amin, amin. Wow, puji nama Tuhan, luar biasa. Terima kasih Bro Erik untuk worship-nya luar biasa. Kasih Tuhan, boleh lambaikan tangan yang merasakan hadirat Tuhan dan merasa diberkati oleh pujian dan penyembahan malam ini. Mana lambai tangannya? Aku nggak lihat. Aduh, pada off cam semua, sedih saya. Terima kasih yang sudah on cam, karena saya yakin dan percaya kita mau menghormati apa yang akan disampaikan, dan juga di saat kita benar-benar meresponi, kita yakin dan percaya Tuhan juga akan berkati dan membela setiap apapun pergumulan kita. Oke, kekasih-kasih Tuhan, terima kasih yang sudah hadir. Salam semua yang belum disapa, terima kasih juga. Kasih Tuhan, luar biasa kita akan menyaksikan firman-Nya malam ini yang akan disampaikan hambanya, Bapak Yohanes Noya, dan nanti kesaksian dengan Ibu juga ya, dan nanti ada tanya jawab. Nah, nanti yang mau bertanya jawab, boleh disimak baik-baik, karena ini temanya luar biasa ya. Oke, begitu ya hambanya. Saya nggak lama-lama lagi, dipersilahkan Pak Pendeta Yohanes Noya. Ya, baik, kita berdoa. Bapak Surgawi, Bapak yang baik, kami bersyukur dan terima kasih malam hari ini. Pujian penyembahan tadi boleh menyatakan hormat kami kepadamu, dan biarlah Engkau hadir dalam pertemuan ini. Kami berdoa supaya Tuhan memberkati setiap kami dimanapun kami berada di daerah-daerah. Tuhan memberkati supaya sinyal masing-masing bisa terima dan baik mendengar suara hamba. Berkati hamba, urapi hamba, juga secara khusus untuk istri hamba yang akan bersaksi. Hamba berdoa menolak segala intervensi kuasa iblis, kuasa gelapan. Kami patahkan, hancurkan dalam nama Yesus. Roh Allah bekerja mengurapi kami semua, urapi hamba secara khusus. Ya, hamba boleh sampaikan apa yang merupakan kerinduan hati Tuhan untuk kami mengerti kenapa kami harus mengalami kelepasan karena ini. Doa Bapa kami, dan banyak hal yang akan hamba sampaikan supaya kami mengerti rencana Tuhan dalam hidup kami, karena Tuhan mau supaya hidup kami berbuah 30, 60, sampai 100 kali lipat. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Salam, Bapak, Ibu, Saudara.
yang Tuhan Shalom, kasihi shalom. dalam Tuhan Yesus. Suara saya jelas? Suara cukup jelas? Ya, Jelas, baik. ya. Ya, baik. Dua bulan lalu saya isi di sini dengan tema gereja, rahasia gereja yang tidak berbuah dan gereja yang berbuah. Nah, kemudian hari ini sebenarnya Ibu Susan minta saya sampaikan tentang iman. Tapi saya pikir ini harus dibukakan dulu baru iman jalan. Sehingga hari ini temanya ialah bagaimana mencabut akar-akar kutuk keturunan. Nah, mari kita melihat betapa banyak hari-hari ini justru di akhir zaman banyak hamba-hamba Tuhan yang jatuh dalam dosa seks, dosa keuangan, dosa kesombongan, perselisihan, perseturuan. Bahkan juga kita melihat justru Tuhan mau supaya kita membangun kerajaan surga. Tapi hari-hari ini justru tidak melihat nilai kerajaan surga. Jadi budaya kerajaan surga itu harus kita mulai dari diri kita. Sesuai dengan Matius 6 ayat 10. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak di bumi seperti di surga. Salah satu ayat yang mengingatkan sebelum doa ditutup. Ayat itu berkata dalam ayat 13a. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami daripada yang jahat. Ada banyak orang berdoa Bapa kami sejak kecil sampai sudah tua. Doa Bapa kami. Tapi saya bertanya, sudahkah kalian sudah mengalami pelepasan? Belum. Nah, ini yang saya ketemu justru di kantong-kantong Kristen. Ya. Jadi hari ini saya bicara tentang kenapa harus cabut akar-akar kutuk keturunan. Nah, di dalam pembacaan kita hari ini bisa dibuka. Saya minta mungkin Ibu Michelle ya, bacakan dari Matius 15 ayat 13. Matius 15 ayat 13, jawab Yesus, setiap tanaman yang tidak ditanam oleh Bapakku yang di sorga akan dicabut dengan akar-akarnya. Ya, sekali lagi, setiap tanaman yang tidak ditanam oleh Bapakku yang di sorga akan dicabut sampai ke akar-akarnya. Ya, jadi kita menjadi orang Kristen khususnya kita di Indonesia, ya khususnya saya dari Ambon, sudah hampir 5 abad itu Injil masuk. Kalau di Batak 150 tahun lalu ada beberapa daerah. Tapi ternyata kekristenan tidak nampak. Oleh karena apa? Karena gereja Tuhan masih hidup di dalam penyembahan berhala, sihir, mantra, tenung. Jadi sebelum kita ditebus menjadi anak-anak Tuhan, kita sudah hidup dari latar belakang orang tua kita yang animisme, ya, yang okultisme, dan kita menjadi orang Kristen. Tapi kita hanya beragama, ya, hanya beragama. Dan ternyata tanpa disadari seluruh kegiatan yang kita lakukan lebih banyak melakukan kegiatan tradisi agamawi. Nah, hari ini saya membawa kita untuk melihat satu lagi bagian firman dari 1 Petrus 1, 18, 19. Silakan orang dibaca 1 Petrus 1, 18, 19. 1 Petrus 1 ayat 18 dan 19. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Ya, jadi sejak Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa, dalam Kejadian pasal 3, sejak itu dosa warisan dari Adam dan Hawa kena. Jadi Adam berdosa, kita semua jatuh dalam dosa. Dan akibat dosa adalah maut. Ya, tetapi karena Yesus mengasihi kita, dia rela datang menebus kita. Ya, saya singkat aja. Dan waktu dia mati di kayu salib, pada waktu dia mati, semua kutuk, dosa, penyakit iblis sudah diselesaikan.
Jadi secara de jure sudah selesai. Namun secara de facto kenyataan banyak orang Kristen hidup babak belur. Ya, makanya saya katakan banyak kenapa hamba-hamba Tuhan besar-besar jatuh dalam dosa seks, persinahan, percabulan, kesombongan, ya. Apalagi sudah punya gelar yang banyak, ya. Kemudian apalagi perselisihan, perseteruan. Dan kita lihat di Indonesia saat ini sinode semakin banyak berkembang karena satu tidak mau mengalah satu yang lain. Jadi ini perselisihan, perseteruan. Ini diwarisi oleh apa? Nah, khususnya kita dijajah oleh Belanda kurang lebih sekitar 350 tahun. Dan spirit ini yang paling banyak saya ketemu di Ambon. Jadi kalau orang Ambon, kalau satu naik, satu nggak senang, disikat begitu. Jadi perselisihan, perseteruan itu terjadi. Nah, jadi saya mau sampaikan untuk kita hari ini bahwa setelah kita bertobat, terima Yesus, mestinya kita mulai hidup di dalam roh, ya. Sebentar lihat Kolose pasal 2 ayat 6 sampai ayat yang ke-8. Kolose 2 ayat 6 sampai 8. Kolose pasal 2 ayat 6 sampai dengan 8. Kepenuhan hidup di dalam Kristus. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Ya, jadi jemaat di Kolose adalah jemaat yang penuh dengan penyembahan berhala, ya. Tapi setelah mereka bertobat, terima Yesus, Paulus tekankan, kamu sudah terima Yesus, karena itu hendaklah kamu hidup di dalam Dia, bangun di atas Dia. Jadi setelah kita bertobat terima Yesus, mestinya kita setiap hari dikuasai oleh roh. Karena selama ini kita hanya melakukan keinginan daging karena melakukan kegiatan agama. Paling 2 jam di gereja, satu minggu. Tapi Senin sampai Sabtu kita hidup dalam keinginan daging. Nah, jadi ini tidak menjadi saksi, justru di marketplace orang bekerja itu kita harus menunjukkan bagaimana sikap hidup orang Kristen. Kekristenan ada itu setelah seseorang terima Yesus, dia harus punya hidup serupa dengan Kristus, ya. Karena sejak Kejadian 1 ayat 26, marilah kita menjadikan manusia segambar dengan rupa kita, dan Tuhan ingin supaya setelah Yesus mati di kayu salib dan setelah dia naik ke surga, sebelum dia naik ke surga selama 40 hari dia berulang-ulang berbicara tentang kerajaan surga, ya. Lihat Kisah 1 ayat 3 sebentar dibaca. Kisah Para Rasul 1 ayat 3. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Ya, jadi berulang-ulang selama 40 hari. Yesus berbicara tentang kerajaan Allah atau kerajaan surga. Ya. Nah, itulah sebabnya Yohanes Pembaptis waktu membaptis dia bilang, saya tidak layak, tapi Tuhan bilang, demikian kami melakukan seluruh kehendak Bapa. Nah, setelah Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, dia dipenuhi Roh Kudus dan Roh Kudus bawa dia ke padang gurun, ya. Waktu Yesus dibawa ke padang gurun, dia dicobai pas dia baru habis puasa. Iblis mencobai tingkat tubuh. Kalau enggak anak Allah suruh batu jadi roti. Yesus bilang ada tertulis, manusia tidak dari roti saja tapi dari setiap sabda yang keluar dari mulut Allah. Kemudian iblis tadinya Roh Kudus bawa ke padang gurun untuk dicobai, tapi setelah itu iblis membawanya naik ke gunung di bubungan Bait Allah. Dan iblis pakai firman, kalau engkau anak Allah suruh jatuhkan diri ke bawah, karena ada tertulis malaikat akan menopang. Jadi iblis memakai firman dari Mazmur 91
21. Tapi Yesus katakan sekali lagi, ada tertulis, jangan kau mencobai Tuhan Allah. Nah, pencobaan yang ketiga, iblis bawa ke gunung tinggi dan dia kasih lihat kota Yerusalem. Nah, iblis bilang, kalau engkau sujud menyembah akan kuserahkan semua ini. Tapi Yesus katakan, ada tertulis bahwa hanya kepada Allah yang bersembah. Nyala engkau iblis. Jadi kita lihat bahwa Yesus memenangkan pertandingan pencobaan tingkat tubuh, tingkat jiwa, tingkat roh. Nah, setelah dia dipenuhi Roh Kudus, nah dia muncul pertama kali dan dia khotbah pertama kali dalam Matius 4 ayat 17. Bertobatlah karena kerjaan surga sudah dekat. Jadi ingat bahwa Yesus datang ke dalam dunia untuk membangun kerajaan surga. Sebenarnya kerajaan surga sudah dimulai dari Adam. Adam harus taat. Dia ditempatkan di Taman Eden. Dan Kejadian 2 ayat 15 bahwa usahakan dan pelihara taman ini. Jadi waktu itu belum ada gereja, tapi gereja yang pertama itulah Adam. Dan Adam ditempatkan di dunia kerja sebagai pengusaha. Jadi hari-hari ini kita lihat, bahkan juga kalau orang berusaha di luar, orang bisnis, orang di gereja bilang, wah di gereja suci, di sana nggak boleh. Tapi ternyata ini yang terjadi hari-hari ini, bahwa Tuhan sedang membawa pemulihan segala sesuatu dari Kisah 3:21 supaya semua orang dipulihkan, bahwa Yesus tetap di surga sampai pemulihan segala sesuatu. Jadi ingat bahwa sejak Yesus datang ke dalam dunia, tujuannya untuk memulihkan kita. Nah, itulah sebabnya waktu Kisah 2 ayat yang keempat, setelah murid-murid dipenuhi Roh Kudus, sejak itu, nah banyak orang datang dan akhirnya para ahli Taurat bilang bahwa ini Petrus mabuk. Tapi Petrus bilang, ini baru jam 9, orang mabuk itu sore. Petrus khotbah, 1 kali khotbah, 3.000 orang bertobat. Ya, sekarang ini sudah 3.000 khotbah, tidak ada yang bertobat. Ini bukan karena Petrus, tapi Roh Kudus mengurapi dia sehingga waktu dia setiap kata kalimat yang disampaikan ada otoritas, ada kuasa, di mana setiap orang hari itu baru laki-laki 3.000 orang, belum perempuan, belum anak-anak. Nah, khotbah kedua 5.000 orang. Nah, kenapa? Karena Petrus dipenuhi oleh Roh Kudus. Mulai dengan roh, ya. Tetapi hari ini banyak orang sudah bertobat terima roh. Mulai dengan roh, tapi akhirnya diakhiri dengan daging. Dan hari-hari kenapa bisa banyak orang jatuh di dalam dosa, ya. Hamba Tuhan diurap luar biasa, pelayanan hebat. Tapi kenapa dia jatuh dalam dosa? Nah, ini oleh karena kutuk-kutuk keturunan. Nah, sekarang saya akan mulai, ya. Dari mana saja? Nah, ini dari latar belakang. Kita lihat sebentar. Keluaran 20 ayat 3 sampai 5. Silakan bacakan. Keluaran 20 ayat 3 sampai 5. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Ya, jadi ini penyembah berhala dari umat Israel hari itu. Tapi kita lihat lagi, kadang-kadang orang tua kita sudah tiada, tapi kita menanggung. Ratapan 5 ayat 7. Baca sebentar, ini saya akan jelaskan. Ratapan 5 ayat 7. Ratapan 5 ayat 7, doa untuk pemulihan. Bapak kami berbuat dosa, mereka tak ada lagi, dan kami yang menanggung kedurjanaan mereka. Nah, jadi apa kata ratapan? Ini pergumulan dari Yeremia juga. Bapak-bapak kami mereka tidak ada lagi, tapi kita menanggung. Nah, itulah sebabnya saya akan menyampaikan beberapa hal. Kenapa orang harus dilayani pelepasan sampai ke akar-akarnya? Karena saya ketemu banyak kasus setelah orang dilayani dilepaskan. Orang itu mengalami jamahan dan pembaruan yang luar biasa. Lihat lagi, Ulangan 23 ayat 2. Catat ini, ayat ini sangat penting supaya kita tahu. Sehingga waktu kita doa, kita cek latar belakang kita. Dari ayah, dari ibu, dari orang tua. Ulangan 23 ayat 2. Ulangan 23 ayat 2, seorang anak haram janganlah masuk jemaah Tuhan.
bahkan keturunannya yang ke-10 pun tidak boleh masuk jemaat Tuhan. Ya, jadi saya sudah cukup banyak melayani selama 44 tahun ini, melayani kasus-kasus demikian Pak. Jadi hamba Tuhan sudah melayani puluhan tahun, tapi waktu dia sadar pelayanan ini, dia terbuka. Ternyata dari latar belakang keturunan itu puluhan kali dilayani manifestasi terus. Kadang-kadang tidak sadarkan diri. Dan setelah saya cek itu dari ayah, dari keturunan, bahkan sampai ke-10. Bahkan saya dari Ambon, pelayanan ketemu di Ambon, di kantong-kantong Kristen, itu kalau Nyong dan Nona udah ketemu, udah pacaran sudah 3 tahun, kemudian mau dipinang. Nah, orang tua perempuan tidak mau. Akhirnya karena mereka sudah senang, mereka kawin lari. Nah, jadi karena akibat kawin lari itu persinahan percabulan di luar pemberkatan. Itu kutuknya sampai 10 keturunan. Saya sendiri terheran-heran. Nah, ini perlu dibongkar, cabut sampai ke akar-akar. Bagaimana caranya? Nah, jadi waktu kita melayani seseorang, dia harus terbuka. Kuncinya dia harus terbuka. Nah, kadang-kadang dia punya ayah, dia tidak tahu. Dia punya ibu, dia tidak tahu. Kadang-kadang ayah itu juga tidak tahu. Ayah punya ayah lagi. Nah, kadang-kadang ayahnya pendeta, opanya pendeta, tapi di belakang itu kakeknya. Nah, kakeknya dari 4 keturunan. Nah, saya mau sampaikan juga, saya demikian juga setelah sudah main sekian lama, tapi akhirnya saya berdua puasa selama 1 bulan, dan setelah itu saya minta pelayanan. Nah, waktu saya minta pelayanan, hamba-hamba Tuhan ini yang sudah melayani saya, mereka bilang, loh Bapak kan udah pelayan kemana-mana, udah kasih seminar kemana-mana, masih pelayanan lagi. Saya bilang ada sesuatu yang saya tidak sadari. Kenapa? Karena firman Tuhan bicara lagi dalam saya Mazmur 19:13. Ini Daud punya pergumulan. Dia katakan, siapa yang mengetahui kesesatan, bebaskanlah aku dari apa yang aku sendiri tidak sadari. Waktu saya baca ini, saya bergumul dan Tuhan bicara. Saya 1 bulan. Waktu saya masih kerja di rumah sakit, saya cuti 3 bulan setelah kerja 6 tahun. Cuti 3 bulan. Jadi sudah mau ke Ambon, ke Ternate, ke Papua, saya ke Manado, ke Balikpapan. Nah, ternyata saya doa puasa dan saya minta, saya punya pimpinan sinode, waduh dia nggak punya waktu. Dan saya berdoa, Tuhan tolong sebelum saya dilayani, saya tidak akan ke Papua dan Ambon. Nah, puji Tuhan 3 hari sebelum saya pergi, saya dilayani pelepasan oleh ibu-ibu rohani, dan mereka punya karunia tajam sekali. Mereka bilang, wah ini dari keturunan, dari nenek moyang Bapak ini. Nenek moyang saya dari ayah punya kakek. Saya jadi 4 keturunannya. Itu dukun besar. Jadi mereka ikat orang dengan batu dan ditenggelamkan di laut. Nah, itu yang saya doakan. Saya minta doakan. Saya minta ampun dan doakan. Waktu mereka doakan, saya mengalami kelepasan luar biasa. Terus doakan lagi. Karena saya sudah gumuli 1 bulan. Tuhan buka. Ternyata nenek moyang saya ambil tanah orang berapa hektar, dan akhirnya yang punya tanah takut karena mereka dukun. Dia lapor ke pengadilan zaman Belanda, dan akhirnya dipanggil. Waktu dipanggil, hakim tanya. Waktu hakim tanya, yang punya tanah mau bicara, tidak bisa karena nenek moyang saya kasih mantra, dia tidak bisa bicara. Nah, itulah sebabnya kenapa saya kerja di Sumber Waras selama 7 tahun, tidak sembuh-sembuh penyakit saya. Itu penyakit mulut luka-luka. Kenapa tidak sembuh? Ternyata dokter-dokter ahli, karena saya juga majelis 10 tahun, nah, saya juga didoakan oleh pendeta-pendeta, bukan hanya dari gereja saya, tapi dari Pantai Kosta, dari JPD. Juga tidak sembuh. Karena tidak sembuh, saya dibawa ke teman dukung majelis. Ternyata di majelis saya antre 3 jam, banyak orang dan sembuh. Saya minum air, saya sembuh, tapi pulang saya gelisah, suruh balik, saya tidak kembali lagi. Kemudian saya dibawa lagi ke dukun lagi, itu majelis yang bawa. Ternyata di sana juga ada pendeta. Wah, pendeta juga ada di sini. Nah, saya juga minum air, saya tidak sembuh juga. Akhirnya saya punya saudara itu dukun wakil presiden, dia juga kasih minum
air saya tidak sembuh, dan akhirnya 76 saya terima Yesus, dan setelah terima Yesus saya mulai mengalami satu pembaharuan, dan selama tiga tahun saya buka rumah persekutuan, tapi selama 3 tahun saya sudah enak tapi belum sembuh total. Saya tanya kenapa belum sembuh, Tuhan bilang kamu harus bertobat. Nah, tanggal 10 Maret 79 saya dapat terima firman dari Markus 11 ayat 24. Apa saja yang kamu doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka itu akan diberikan padamu. Nah, ayat itu memicu saya, dan tanggal 12 Maret 79 saya ajak teman saya, kita akan persekutuan. Nah, tapi saya bangun jam 5 sore. Saya mesti janji jam 5, tapi saya ketiduran jam 5 kurang 7 menit baru saya terbangun. Akhirnya saya langsung masuk ke dapur melihat air panas. Biasanya saya mandi air panas, saya bisa mandi air dingin karena waktu mandi air dingin saya gemetar, menggigil. Nah, jadi waktu saya ke dapur ternyata termos 2-0. Nah, saya waktu itu waduh, saya bergumul, kenapa nih? Saya mandi air dingin masih saya gemetar. Mandi air panas saya terlambat. Padahal saya sudah janji jam 5. Akhirnya Tuhan ingatkan saya dengan firman Markus 11:24. Begitu dapat air itu, langsung saya didorong untuk masuk ke kamar mandi, dan saya berdoa, saya urapi air, dan saya pegang mulut saya. Terima kasih, saya sudah sembuh berdasarkan firman, saya sudah sembuh, saya mandi. Begitu saya mandi 3-4 kali, iblis intimidasi, kambuh lagi. Saya bilang tidak, saya sudah sembuh. Terus gitu. Tiba-tiba mulut saya jadi sembuh, hati saya penuh dengan sukacita, dan saya nyanyi puji Tuhan. 2 menit kemudian saya pergi ke teman, kita pergi sampai di Jelambar pelayanan. Nah, sampai di sana ternyata saya punya teman yang saya kasih Alkitab kepada temannya orang Islam. Mana dia? Belum datang. Wah, terus dia lihat, loh, Ayu sudah sembuh. Ya, saya bilang sudah sembuh. Siapa yang sembuh? Itu tadi saya bersaksi di kamar mandi. Nah, saya punya teman yang saya gonceng juga. Loh, sudah sembuh. Mereka lihat wajah saya terang. Dan apa yang terjadi, saudara? Sudah itu saya saksikan apa yang Tuhan sedang kerjakan di kamar mandi. Nah, selesai kurang lebih sudah setengah 7, temannya belum datang. Nah, tamu sudah datang, akhirnya bubarlah. Saya waktu kecewa, tapi karena memang tamu sudah datang, mulai pas jam 7 mulai, sebelum khotbah saya pimpin khotbah. Tapi setelah pendeta khotbah, pendeta minta saya doakan yang majelis yang sempat. Biasanya dia harus berdoa, tapi dia suruh saya. Nah, waktu saya berdoa, nah, apa yang terjadi, saudara? Sudah berdiri semua, tutup mata, saya tidak bisa berdoa. Karena ini ada gejolak, kayak jantung saya berdebar. Oh, saya doa diam mungkin sekitar 10 atau 15 detik. Nah, baru tenang saya berdoa. Nah, waktu saya berdoa itulah saya baru sadar itu saya mengalami kepenuhan Roh Kudus. Tapi saya tidak berbahasa roh, tapi bahasa Indonesia. Tapi lancar, tiba-tiba saya diangkat 1,5 meter. Saya merasakan hadirat Tuhan luar biasa, dan waktu saya berdoa terasa cengkraman Roh Kudus, diam semua. Begitu amin, saya juga kaget. Semua lihat saya, tapi ibadah jalan terus. Sudah itu ibadah, mereka serbu saya, mereka lihat, wah, Pak Ais sudah sembuh. Nah, saya bersaksi tentang apa yang di kamar mandi dan apa yang terjadi. Nah, saudara, itu yang saya mau sampaikan, bahwa itulah mengalami satu kepenuhan Roh Kudus. Tapi ingat, sesudah itu saya sembuh ya, saya sudah sembuh. Tapi ternyata kutuknya belum lepas, karena kutuknya nanti 91 sebelum saya ke Papua, baru kutuk itu lepas. Jadi Tuhan sembuhkan, tapi kutuk itu belum lepas. Oleh itu saya mau sampaikan pada kita harus cek lagi latar belakang kita, orang tua, bahkan walaupun orang tua pendeta ya, karena saya layani pendeta banyak sekali. Salah satu pendeta dia punya banyak melayani orang sakit sembuh. Satu waktu dia melayani pemuda yang 1 bulan sakit, dia tumpangin tangan, pemuda yang sembuh, tapi dia pulang
dia yang sakit. Jadi kurang dia sakit tiga minggu. Nah, saya waktu ada acara pelayanan di rumah sakit dia datang, dan waktu saya tantang ada banyak orang datang minta pelayanan, dan ada orang bilang, Pak itu dia pendeta, udah bilang dia nanti. Nah, setelah selesai saya layani dia. Waktu saya cek dia, ini hamba Tuhan diurapi, tapi waktu saya doakan dia tidak sadarkan diri ya. Saya pegang di latar belakang di kepala. Langsung dia ngaji, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saya kaget. Memang dia dari latar belakang Muslim. Nah, terus doakan lagi. Tarian serimpi keluar, doakan lagi. Wah, itu ada opung-opungnya. Rupanya dia ke kuburan ya. Nah, puji Tuhan setelah didoakan dia bebas, merdeka. Dia sembuh total. Nah, kenapa ini dari latar belakang keturunan? Khususnya saya mau sampaikan kita yang dari Jawa ya. Dari Jawa itu latar belakang Hindu, kejawen sama Islam. Nah, kalau dari Chinese itu dari Hindu, dari Buddha, dari Konghucu dan lain sebagainya. Ini latar belakangnya. Jadi makanya kita harus cek latar belakang orang tua kita, ayah kita. Nah, karena dari situlah masuk. Dan waktu mereka sebelum bertobat, mereka ke Gunung Kawi, pergi minta ke paranormal dan lain sebagainya. Kadang-kadang ada misalnya kalau beli rumah harus jangan beli di tusuk sate dan lain sebagainya. Itu kepercayaan yang sia-sia ya. Nah, ini biasanya saya cek latar belakang ini. Kemudian kalau dia sudah ke Kuamia dan sebagainya, minum air ke kelenteng-kelenteng. Nah, itu juga harus dibukakan. Nah, waktu saya kasih seminar di Wonogiri, itu suami hamba Tuhan. Akhirnya waktu saya doakan mereka, saya tanya gembalanya, bagaimana Bapak punya orang tua dukun. Nah, kemudian saya tanya istrinya orang Cina Semarang, bagaimana dengan latar belakang orang tua. Nah, masih ke Kuamia dan sebagainya. Udah. Nah, begitu saya doakan, itu bapaknya langsung manifestasi. Terputar-putar dia. Kemudian waktu saya layani istrinya, wah itu dirasuk kuntilanak. Jadi itu hamba Tuhan, pendeta. Nah, ini jadi latar belakang dari keturunan ini paling banyak menguasai kita. Jadi jangan heran kalau itu dia WL, sehingga waduh pelayannya luar biasa, tapi jatuh dalam dosa seks ya, jatuh di dalam dosa penyembahan berhala. Ini juga salah satu penghalang. Ini harus dicabut akar-akarnya. Tidak cukup dengan pemutusan. Kalau kita pemutusan itu seperti pohon pisang dipotong putus, akarnya tidak dicabut, itu tumbuhnya lebih banyak. Makanya banyak orang bertobat dimulai dengan roh, tapi akhirnya diakhiri dengan daging. Kenapa hal ini? Karena tumbuhan-tumbuhan tanaman-tanaman itu belum dicabut. Jadi untuk itulah perlu cabut sampai ke akar-akar. Tidak cukup dengan hanya pemutusan. Saya ini 20 kali setelah pemutusan baru saya sadar dapat firman tadi. Siapa yang mengetahui kesesatan? Bebaskanlah aku dari apa yang tidak kusadari. Hal-hal yang kita tidak sadari, mungkin kita waktu kecil sudah dikepang ya, Kuan Im, Kuan Kong, diminum air, disembur ya. Jadi kalau kita minum air berarti kita perjamuan dalam kerajaan iblis. Kalau kita dikasih mandi, air jeruk khususnya dari Ambon, dari mana-mana, itu sama aja dibaptis dalam kerajaan iblis. Nah, ini tidak cukup hanya pemutusan ini, cabut akar. Dan saya mau sampaikan ini tiap Kamis dan Jumat di tempat saya ini ya, ini yang datang juga bukan orang-orang biasa, hamba Tuhan, pendua-pendua, gembala sidang, ketua sinode, doktor teologi. Dan saya mau sampaikan ternyata waktu dibukakan mereka mengerti, mereka minta pelayanan. Dan waktu dilayani mereka manifestasi. Kadang-kadang tidak sadarkan diri. Kenapa? Itu dari latar belakang keturunan dukun-dukun. Ya. Nah, ini yang mau saya sampaikan, dan karena waktunya sebentar nanti ada pertanyaan, dan saya mau sampaikan lagi beberapa hal yang saya mau sampaikan. Khususnya saya setelah bertobat terima Yesus, saya layani anak-anak saya. Kalau istri saya dilayani oleh hamba-hamba Tuhan ini, tapi saya juga. Tapi anak-anak saya layani masih kecil-kecil. Itu bisa merayap kayak ular.
yang satu kayak anjing. Oh. Nah, karena latar belakang nenek moyang saya anjing, dibongkar itu. Masih kecil mereka sudah layani. Nah, yang satu lagi itu dia pakai bahasa Cina loh. Bahasa Cina. Istri saya orang Manado, tapi baru saya ingat, oh itu mamanya orang Cina Sanger. Jadi itu kutu keturunan. Sadar atau tidak sadar, hari-hari Tuhan sedang bukakan hal ini. Dan saya sedang melatih teman-teman yang lain supaya mereka bisa lakukan. Dan saya sudah ada 3 orang yang bisa lakukan itu. Di Ambon ada beberapa, tapi saya mau sadarkan kita bahwa kita butuh pelayanan ini supaya ke depan kita dicabut dari akarnya, akibatnya tanaman dibongkar, akar-akar dibongkar, dan tanaman sudah bagus baru ditabur benih. Nah, benih yang ditabur itu nanti bertumbuh lebih bagus. Nah, secara khusus saya melayani di Ambon waktu KKR, ada satu ibu, dia hamil sudah 8 bulan. Waktu saya tantang, itu dia terguling-guling, didoakan. Waktu didoakan, cabut kutu keturunan, manifestasi dia. Dan akibatnya anak itu lahir dengan sempurna, tapi anak itu pintar sekali. Dan saya sudah layani banyak anak-anak. Jadi yang paling tua saya layani 92 tahun, yang paling kecil saat baru 1 hari, baru lahir. Nah, semalam kebetulan dia punya papanya preman ya, bertobat. Nah, jadi waktu didoakan, dia manifestasi. Nah, yang lucu baru 1 hari, yang lucu ini bayi baru 3 hari, ini dokter di Prabomuli, ini Pertamina. Ayahnya seorang dokter, tapi dia sudah dilayani Pak Andreas Semuda dan Bu Dorcas Daud. Jadi dia bilang, saya sudah dilayani dan saya seorang pelayanan perpasan. Dia tanya, apakah anak saya masih kena? Saya bilang masih. Ya. Nah, jadi mereka tidak percaya. Nah, istrinya baru melahirkan, jadi 3 hari langsung diambil dari rumah sakit dan pulang. Nah, akhirnya bawa di depan seminar. Saya doakan. Ini baru 3 hari. Saya cabut semua akar-akar kutu keturunan. Saya cabut semua akar keturunan. Nah, kebetulan dokternya dokter Silalahi, istrinya juga. Saya cabut dari dokter Silalahi, dari opung-opungnya, dari mamanya juga. Apa yang terjadi? Dia manifestasi. Waktu dia manifestasi, dia nangis. Dan suaranya gede. Ternyata itu suara opungnya. Jadi dokternya bilang, loh ini suara papa saya. Nah ini. Jadi sadar atau tidak sadar, ini banyak terjadi. Cuma banyak gereja tidak lakukan ini. Karena ini gereja harus terbuka. Dan makanya saya sadari bahwa kita harus hidup di dalam kerjaan suara, baru Tuhan bukakan rahasia ini. Kalau tidak, kita hanya melakukan kegiatan agama, tradisi, pergi ke doa, pujian, penyembahan. Tapi kita tidak bisa mengalami satu terobosan. Dan saya mau sampaikan bahwa setelah saya mengalami terobosan sampai saat ini, usia saya 77 ini ya, sudah mau jalan 78, tapi saya eksis. Jadi pelayanan terus dan tidak pernah berhenti oleh karena Roh Kudus bekerja. Dan saya rindu supaya setiap kita yang hari ini hadir, saya mau sampaikan untuk kita bahwa Tuhan ingin supaya kita bebas merdeka, karena Tuhan mau supaya ke depan kita semakin maksimal. Akan terjadi lawatan besar-besaran dan kita butuh orang-orang yang punya hidup dipimpin oleh Roh. Ya, tidak boleh lagi berjalan dalam daging, tapi Roh. Karena keinginan Roh adalah hidup, tapi keinginan daging adalah maut. Ya, jadi hari ini banyak orang pergi ke gereja, hamba Tuhan juga bisa khotbah, tapi dia masih dalam keinginan daging. Dan ingat, keinginan daging adalah maut. Maut berarti mati. Berarti mayat rohani banyak di gereja. Jangan pikir dia bisa khotbah. Dia khotbah firman Tuhan benar. Tuhan membela firman-Nya. Tapi kalau dia tidak benar, Tuhan akan tantang di hari-hari terakhir. Sesuai dengan Matius 7:21. Bukan setiap orang yang berseru nama Tuhan, Tuhan yang diselamatkan. Tapi orang yang melakukan kehendak Bapa. Pada hari terakhir, ini firman Tuhan. Banyak orang berseru, Tuhan aku bernubuat, aku mengusir setan, aku melakukan mujizat. Tapi Tuhan bilang, aku tidak pernah mengenal engkau. Engkau pembuat kejahatan. Kejahatan ini sesuai dengan Yakobus 3:16, di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri. Di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Dengar baik-baik. Kita hari ini, Tuhan mau supaya orang baik semakin baik, orang jahat semakin jahat. Wahyu sudah katakan itu. Dan kita diingatkan lagi
bahwa kita harus sungguh-sungguh hidup dalam kebenaran. Karena kebenaran yang kita mengerti, kebenaran yang sesungguhnya itu yang memerdekakan kita. Nah, jadi saya teringat sekali lagi ini yang terakhir saya mau sampaikan untuk kita tentang ada satu lagi. Saya tutup dengan ada satu dekan UMN. Dia baru usia 39 tahun. Dia punya mahasiswa 3.000 orang. Jadi waktu dia bersaksi di tempat Pak Imam Santoso kita di jaringan. Nah, dia bilang waduh UMN berat, dia buka persoalan di sana. Udah, saya bilang kamu datang ke tempat saya hari Kamis. Misi datang, ya, saya layani mereka. Mereka sudah dilayani pelepasan juga. Tapi waktu saya bukakan tentang masalah akar. Nah, saya layani istrinya, manifestasi, dia muntah darah. Kemudian saya layani suaminya. Layani suaminya, suami tidak sadar. Ternyata saya punya tim, punya karunia penglihatan. Dia bilang, oh ini mereka menyembah berhala supaya disegani, mereka harus pergi ke pohon-pohon besar. Dan di situ ada monyet, namanya Hanuman. Wah, saya dengar saya Hanuman. Oh, ini penyembahan berhala, ada sihir-sihir. Itu dari Hindu ya, dari Hindu. Jadi sudah kurang lebih sekitar 6-7 keturunan. Nah, puji Tuhan, saya telah dilayani. Dia sadar, saya kaget. Dia wajahnya hitam, tapi setelah dilayani, wajahnya tadinya seperti orang sudah 55, ternyata kayak anak 25 tahun, wajahnya yang hitam berubah menjadi putih. Ya, saudara, ini kutu-kutu keturunan ya. Jadi mau saya sampaikan bahwa hari ini ya kesempatan untuk saya mau sampaikan ini bahwa kita butuh pelayanan pelepasan, khususnya Matius 6 ayat 13a. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari jahat. Sesuai dengan nas tadi, setiap tanaman yang tidak ditanam oleh Bapa di surga harus dicabut sampai ke akar-akarnya. Bila firman ini menolong kita, kita kalau mengerti, kita berdoa, dan kalau rindu untuk pelayanan pelepasan, hari Kamis dan hari Jumat saya buka kesempatan di jam 9. Nah, ada pelayanan lewat Zoom, tapi itu terbatas. Ya, beberapa yang dari Semarang, dari Australia saya layani. Tapi akhirnya setelah dia lihat video saya yang saya kirim, anaknya kirim ke Australia, ibunya kasih temannya. Begitu ibu kasih temannya suami istri, mereka lihat loh, kok anak ibu aja begini. Apalagi kita nih sama-sama dukun kayak Kuamia dan lain sebagainya. Akhirnya suami istri datang, sudah 2 kali datang dari Australia, dilayani di sini. Manifestasi mereka luar biasa. Jadi kita kalau sungguh-sungguh dalam roh, bahkan pengaruh kita, jadi kita harus berdampak bagi dunia. Dengan kata lain, seluruh dunia sudah dikuasai iblis. 1 Yohanes 5:19. Tapi kita sebagai anak Allah, kita hadir ke dalam dunia. Kita menjadi garam, menjadi terang, mempengaruhi dunia ini dengan nilai kerjaan surga. Biarlah firman Tuhan menolong kita hari ini. Terima kasih, Tuhan berkati. Wow, puji nama Tuhan, luar biasa. Beri kemuliaan untuk nama Tuhan. Ini karena sungguh luar biasa ya firman-Nya. Kembali lagi tadi saya bilang untuk kepentingan kita sendiri, bukan kayak firman-firman yang lain hanya untuk ya semua firman bagus, cuman ini buat saya sangat penting karena banyak yang tidak menyadari ya hambanya bahwa kita tuh masih banyak, kenapa kok banyak kegagalan, kok banyak sakitnya nggak sembuh-sembuh apa. Kadang-kadang itu nggak sadar karena banyak ada yang di belakang tadi ya, ada keturunan ya, karena saya sendiri juga mengalami untuk keluarga saya sendiri karena masih ada keluarga masih muslim kan, jadi kayak itu sangat berat dan kadang-kadang, bukan kadang-kadang, saya yakin dan percaya, dan tapi gimana pun juga dia belum percaya Tuhan Yesus, jadi itu juga jadi pergumulan gitu. Jadi semoga kita semakin sadar apa sih kekurangan kita dan apa yang harus selesaikan di hadapan Tuhan gitu ya hambanya ya. Luar biasa. Boleh ya kasih Tuhan yang nanti mau bertanya, karena saya nanti juga akan bertanya ini karena sangat penting banget. Dan kita sebelum mendengarkan saksian dari Ibu, boleh kita mau foto keluarga. Sister Elis boleh bantu foto? Oke, siap. Boleh open cam.
kasih-kasih Tuhan, kita akan foto keluarga, nanti masuk TV internasional. Bercanda ya. Terima kasih yang sudah open cam. Wow, luar biasa. Terima kasih. Oh, oke, kita Oke. bergaya. Oke, dalam hitungan 3, 2, 1 lagi ya. 3, 2, 1 senyumnya. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih. kasih. Nah, luar biasa. Terima kasih yang open cam. Nanti dicek ya di TV internasional ini pasti muncul. Bercanda. Biar nggak ngantuk ya, kasih Tuhan. Ya. Jangan ngantuk. Ini pelajaran yang sangat mahal karena saya sendiri sangat pengen banget nanti bertanya. Tapi sebelumnya kita akan mendengarkan kesaksian oleh Ibu ya. Boleh agak geser sedikit, Ibu, biar terlihat. Nah, wah, keluar. Oh, aurat cantiknya. Makasih. Terima kasih. Baik, saya akan sedikit memberi kesaksian bagaimana juga saya dilayani oleh hamba Tuhan, Ibu Gembala dari Timur, dari Rote ya, Pi. Dari Rote, kami tidak kenal dan belum pernah bertemu. Tapi itulah Tuhan kita yang baik, Dia mempertemukan kita, dan saya dilayani secara pribadi, Pak Ais sendiri, kita sendiri-sendiri dulu. Ya, jadi saya dilayani pribadi. Jadi saya waktu dilayani itu seperti saya nonton film saya sejak lahir sampai saya ada pada waktu itu. Pada waktu itu saya baru habis bersalin anak yang ketiga. Ya, jadi waktu saya dilayani itu ibu itu mengatakan pada saya, aduh kamu itu dari kecil sudah dimandikan, sudah dikasih apa sama orang tua lah gitu ya. Jadi saya tidak tahu. Tapi kan saya juga tidak bisa bilang saya tidak tahu. Saya diam saja, dia cerita terus tentang keadaan saya, sampai pada akhirnya saya juga minta berdoa dengan dia. Karena memang saya tidak tahu. Dan saya tidak pernah menerima apa-apa dari orang tua, warisan-warisan dukun atau apa, ikat pinggang atau apa, tidak pernah. Jadi saya minta ampun lebih dulu untuk diri saya sendiri dari kecil sampai besar. Dan sesudah itu dia doakan saya. Tapi setelah itu banyak pergumulan kami berdua. Ya, setelah dilayani bukan semakin baik ya. Nah, Tuhan mau lihat supaya kita taat apa tidak, itu maksudnya. Jadi setelah pelayanan ada saja yang kita alami berdua dalam pelayanan, tapi juga dalam keseharian di rumah. Nah, itu hal-hal kecil tapi membuat kita ya sering kali clash. Karena apa? Masih ada trauma-trauma masa lalu rupanya. Jadi trauma masa lalu itu dalam hidup kita sebagai pribadi itu perlu diselesaikan. Jadi kami berdua ini jujur setelah 32 tahun kami menikah, baru kita buka rahasia masing-masing. Maksudnya buka rahasia masing-masing karena begini, saya sering tertolak, saya sering merasa diinjak-injak, bukan karena dia injak benar sama saya, bukan. Tapi dengan perlakuan dari Pak Ais sendiri, saya melihat kok orangnya baik, tapi kok kenapa jadi begini? Jadi tertolak di dalam diri saya. Mulai pikiran yang lama. Kenapa ya saya jadi dengan dia gitu? Jadi tanya terus, tidak ada jalan keluar karena memang dari awalnya kita tidak saling terbuka. Tapi Tuhan baik. Tidak ada yang tidak bisa diselesaikan oleh Tuhan. Jadi ikut presiden wanita bijak. Bagi kita berdua, bagi suami istri. Nah, setelah kami ikut camp, saya ikut camp wanita bijak dan Pak Ais ikut camp pria sejati, di situ baru persepsi kita dibuka lagi dan saya terima semua apa yang saya dapat di camp dan kita berdua mau saling mengaku dosa gitu ceritanya. Jadi karena itu trauma-trauma masa lalu membuat kita juga tidak fair di dalam rumah tangga, tidak akur dan sebagainya. Nah, setelah itu baru saya merasakan hidup sebagai suami istri yang benar. Bukan dulunya tidak benar, tapi tidak seperti sesudah
kita berdua saling mengaku dosa. Jadi rupanya itu juga akar-akar yang kita tanam di dalam diri kita, trauma-trauma masa lalu juga itu perlu dicabut. Karena kalau tidak dicabut, bisa membawa kita mati barangkali. Aduh, saya begini, kenapa saya jadi dengan dia? Kenapa enggak dengan ini gitu? Itu trauma masa lalu. Jadi saya perlu selesaikan, dan Pak Ais juga, kita saling selesaikan di depan anak kita yang paling kecil. Jadi bukan kita berdua loh, ada saksi. Anak saya yang paling kecil. Jadi mami papinya saling mengaku dosa, anak kita yang paling kecil dengan. Anak juga mengaku. Jadi anak akhirnya dia ngaku juga. Nih, papi saya udah begini, katanya saya pacaran, saya nggak bilang-bilang, katanya gitu. Ya akhirnya kita terbuka satu dengan yang lain. Aduh, jadi rupanya cabut akar itu bukan karena juga dosa bawaan, bukan. Trauma-trauma masa lalu kita itu juga akar yang perlu dicabut. Jadi buat saya, setelah kami berdua selesai mengaku dosa dan saling mengampuni, ya kan harus dong. Nah di situ saya mengalami benar-benar merasakan sebagai ibu, sebagai istri, dan kita berdua ini ya sampai sekarang ini ya masih tetap seperti ini gitu. Jadi kemana-mana berdua, kecuali saya karena kita tinggal berdua, tidak punya pembantu, jadi saya mesti kerja juga sendiri. Jadi ya yang perlu saya ikut, yang tidak perlu saya tidak ikut. Jadi masalah cabut akar itu bukan karena dosa bawaan dari orang tua juga, tapi diri kita sendiri itu perlu. Karena nanti menghalangi pertumbuhan iman kita, karena akhirnya saya berpendapat begini, wah saya tidak pernah bicara sama dia, tapi pikiran saya yang main. Wah, dia pelayanan untuk bersembunyi di balik apa yang dia lakukan. Jadi pelayanan itu cuma sebagai tameng, tapi di belakang dia tuh ada sesuatu. Nah, itu sebelum kita saling mengaku. Nah, tapi sekarang ya sudah free. Kamu mau pergi pelayanan, saya dukung dalam doa gitu. Jadi sekali lagi saya mau bilang, cabut akar dosa itu perlu. Memang Tuhan Yesus sudah bereskan semuanya di kayu salib. Tapi sebagai manusia ya kita ada saat ini banyak sekali godaan dan banyak sekali yang perlu dibereskan. Jadi kalau ikut Tuhan betul-betul harus beres. Karena percuma kita berdoa, percuma kita puasa, ya, percuma kita baca firman Tuhan, ya, kita sharing, tapi kalau tidak mau membereskan juga apa yang terikat di dalam diri kita, itu jadi penghalang gitu. Jadi penghalang untuk kita melayani. Ya, itu saja sedikit kesaksian dari saya. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bu untuk kesaksiannya. Itu sebagai walaupun hamba Tuhan sendiri, walaupun seorang. Suaranya kecil, Non. Iya, Kang Misal suaranya kecil. Wah, Ya. kembali lagi ini kambuh ini. Mungkin perlu pelepasan ini handphone saya. Masih, halo, salam. Ya. Oke. Sudah. Kambuh lagi, betul. Iya, terima kasih Ibu, luar biasa. Sebagai contoh ya bahwa sebagai hamba Tuhan yang sudah ibaratnya udah besar pun juga harus perlu menyadari dan tidak perlu banyak kan ada yang maaf banget tanda kutip ada yang suka gengsi atau apa saya nggak ngerti cuman jaim ya itu. Kalau saya itu udah berapa kali kalau terus terang karena saya paling seneng kalau pengen di-clearkan karena saya merasa banyak yang saya lakukan di masa muda itu banyak yang tidak beres atau masa kecil saya itu benar-benar yang tidak beres gitu. Jadi wah kalau saya seneng banget gitu. Jadi walaupun pasti kalau dilihat yang masih ngerti udah ngerti wah ini banyak ini ya saya suka makasih kalau diingetin ya boleh dong lepasin saya boleh dong saya bereskan ya itu tapi yang jadi masalah itu kadang keluarga. Oke, mungkin di sini sebelum saya panjang lebar ada yang mau bertanya tadi ya. Ini bagus banget ya. Oke, Bu Fenty ya tadi ya. Boleh dibuka mute-nya. Dan siapa tadi nanti Bang Pak Wi. Oke, nanti ya. Oke, Bu Fenty dulu. Dipersilahkan mau bertanya apa? Halo, selamat malam Bapak, Ibu.
Shalom. Di sini saya mau tanya Bapak ya. Ini saya dialami anak saya, Pak. Anak saya itu dari kecil biasa, Pak ya. Setelah dia SMK kelas 2, di situ saya melihat ada gelagat dia yang lain gitu. Waktu itu kan saya kerja, Pak. Sementara dia pulang sekolah itu, dia itu pulang ke rumah itu nangis-nangis. Sampai tetangga saya itu telepon saya, Bu Fenty, itu anak Nia pulang nangis. Katanya itu ada yang ngambil dari sini kebaikan sama dari si kanan kebaikan, yang di sini ini nggak tahu apa katanya ya. Jadi saya ini nggak punya pikiran kalau dia itu punya apa gitu. Jadi saya ini heran maksudnya itu apa gitu. Sementara saya bawa ke pendeta, ke City Blessing Surabaya. Makanya waktu kita pertama ketemu sama Bapak, saya kan bilang, loh Pak, apa Bapak nggak pelayanan ke Surabaya? Maksud saya itu saya pengen ketemu langsung ke anak sama anak saya tak bawa. Jadi itu maksud saya. Waktu itu kita ketemu di sini saya sudah bilang, tapi kata Bapak, oh saya belum sempat gitu. Oh ya. Ya, ini malam ini saya mau tanya, gimana kita tahu bahwasanya kita itu punya itu loh Pak. Mungkin dari leluhur seperti ayah saya, soalnya ayah saya sendiri kan berasal dari Muslim Pak. Di Palembang ya Pak. Jadi dia itu kalau ke Surabaya, dia senang sembahyang di Sunan Giri, Sunan Ampel. Jadi dia itu ada bahasa Jawanya, apa pokoknya 7 sedulur apa saya sendiri nggak mengerti ya Bapak ya. Terus gimana cara kita tahu bahwasanya anak saya ini kena pengaruh dari keturunan atau dari dosa-dosa leluhur begitulah Pak. Untuk masalah soalnya sekarang itu puji Tuhan ya Pak, sudah pulih, tidak seperti dulu. Kalau dulu saya bingung Pak. Bingung saya bawa ke pendeta sana, pendeta sini, bahkan saya bawa ke Jombang, ke orang pinter, saya bawa sampai saya bingung karena udah bawa ke pendeta kok enggak, kebawa ke sini kok enggak, malah semakin parah Bapak ya. Jadi saya sampai capek, saya pulang, dia kan SMK kelas 2 Pak, jadi dia tertunda sampai 2 tahun. Puji Tuhan, setelah itu 2 tahun saya di Palembang, puji Tuhan dia itu saya bawa berdoa, saya kos Pak di sana di Palembang. Sementara orang tua saya kan haji Pak, Muslim. Saya tidak bisa berdoa untuk anak saya tidak bisa. Jadi saya kos, anak saya ini saya gembleng Pak, saya bawa doa saya ini. Sementara saya juga dulu Muslim, tapi saya percaya karena saya ibu yang melahirkan dia, jadi saya percaya doa saya ini, walau doa ala kadar ya Pak, yang namanya saya itu Kristen mula-mula ya Pak. Tapi saya bersyukur dia bisa sekolah, meneruskan sekolahnya, walau ijazahnya, padahal dulu dia pintar Pak. Dia SMK kelas 2 itu di Rukotel itu dia praktek ya Pak, dia pintar. Tapi toh Tuhan harus membuat dia seperti bingung ya Pak ya. Saya bersyukur dia tamat sekolah, dia bisa meneruskan di BLK, sehingga saya membawa dia pulang lagi ke Surabaya. Sampai saat ini saya bersyukur ya Pak, walau dia masih dalam kondisi kadang suka linglung, dia sudah aktif di gereja ya Pak ya, di Philip Mantovel. Bahkan dia sudah melayani di sekolah minggu Eagle Kid itu ya Pak. Saya bersyukur sama Tuhan ya, mungkin karena doa saya ala kadarnya. Jadi Tuhan itu mendengar saya, itu kan bahasanya bahasa ya enggak seperti orang bisa berbahasa roh, bisa berbahasa, saya enggak. Cuman saya bilang, Tuhan, pulihkan anak saya seperti dia yang dulu. Itu aja doa saya ya Bapak Ibu ya. Jadi saya bersyukur, kondisi sebentar saya panggil Pak anaknya ya. Mana? Nggak tahu ya itu.
Bapak itu. Ini Pak anak saya itu. Shalom Bapak. Shalom. Apa kabar? Ya. Jadi saya bersyukur Pak. 5 tahun Pak. 5 tahun dalam kondisi bingung dia ada di Palembang. Saya bersyukur kalau malam hari ini dia bisa punya semangat baru ya Pak. Tapi terkadang dia masih apa ya Pak, suka diam gitu. Saya kadang bingung Pak, diamnya itu di mana gitu. Tapi saya percaya nanti pelan-pelan dia Tuhan pulihkan Pak. Amin. Bantu doa Bapak ya. Amin. Ya. Ini dia lagi online ibadah Bapak komunitas. Oh iya. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Oke. Memberkati Fenty. Ya. Ya itulah Pak. Itu apa ya PR saya sampai sekarang, tapi saya masih belum puas ya Pak ya. Nanti dia memang sudah bersyukur Pak. Tapi dia masih kayaknya masih ada ganjalan gitu loh Pak. Saya tuh makanya saya bertanya sama Bapak, gimana caranya saya melihat dia atau melihat ke latar belakangan keluarga saya, apa almarhum suami saya. Jadi saya tuh kan enggak mengerti ya Pak. Ya. Itu Almarhum saya itu dari Semarang Pak. Muslim juga. Enggak. Oh, Kristen. Itu tahun 2010 sudah enggak ada. Dari mana? Jawa juga, dari Surabaya. Dari Surabaya juga. China Semarang, Pak. Ya. Dari Semarang. Oke, jadi gini Bu ya. Ini jelas semua, siapapun dia, biarpun dia gembala, pendeta sama aja. Itu dari garis keturunan ya. Nah, jadi nanti Ibu catat nomor saya, nanti kita japri aja, nanti saya layani lewat japri. Kalau di sini waktunya kurang. Oh iya Bapak. Ya, terima kasih Bapak. Ya gitu aja. Ya, pasti Tuhan lakukan itu. Ya. Amin, terima kasih. Memberkati. Ya, makasih Kak Michelle. Oke, saya terima kembalikan. kasih Fenty. Terima kasih sarananya. Luar biasa ya. Oke, tadi sudah sekarang yang kedua Bapak Bing Hui ya. Silakan Bapak Bing Hui, apa yang ditanyakan? Shalom Pak Yono, shalom Bu Ana, salam semuanya. Saya mau bertanya nih, mungkin sedikit curhat. Karena saya kan dulu, saya juga orang Semarang ya Bu ya. Saya tinggal di daerah Pecinan, saya dibesarkan di sana. Dan kebetulan itu tempat saya itu, sekeliling saya itu kelenteng semua. Jadi waktu kecil itu saya sering minum air sembayangan. Gitu loh, dengan harapan saya tuh gede itu bisa seperti kayak ya dewa-dewa waktu itulah, karena memang keluarga saya juga orang Konghucu ya. Cuman berangkat dari setelah saya tahun 2000 saya masuk Kristen, saya coba ya namanya berjuang untuk jadi Kristen, terus menyangkal kedagingan saya. Sepertinya susah. Dari sini saya mulai tahu ternyata itu memang dari malam ini, khotbah ini saya juga mendengar bahwa ada yang harus kita cabut, apalagi tadi ngomong dengan dosa-dosa masa lalu. Kira-kira kalau misalnya saya melakukan untuk pencabutan akar-akar kepahitan saya, akar-akar dosa-dosa kutuk saya, itu bisa nggak dicabut sendiri gitu? Itu aja pertanyaan saya. Ya, oke. Jadi ada hal-hal yang kecil bisa didoakan sendiri. Tapi kalau yang cabut akar perlu orang lain. Nah, tapi perlu orang lain juga harus punya karunia khusus. Karena banyak orang yang sudah didoakan pendeta berkali-kali tidak bisa. Nah, tapi saya mau sampaikan juga nanti minta nomor kasih nomor saya ya. Jadi kita japri ya. Oh ya, masalahnya kalau mungkin didoakan secara mungkin tatap muka, saya nggak bisa karena posisi saya sekarang saya tuh di dalam penjara gitu loh. Oh. Ini saya lagi dalam, saya di lapas. Oh, di lapas. Kerja di lapas, Pak? Iya. Oh. Iya, bisa ya. Asal punya waktu. Nanti kasih nomor saya, nanti japri ya. Bisa, kita doakan. Ya.
Memang Oke, lebih bagus, makasih. memang tatap muka jadi lebih bagus, lebih dasar Oh, ya. oke, oke. Ya. Oke, makasih Pak ya. Tadi berkati. Jadi ayat-ayat firman tadi digumuli, didoakan ya. Banyak doa, banyak puasa cari Oh, Tuhan siap, ya. siap. Udah saya catat itu, Bang. Ya, oke. Puji Tuhan, terima kasih. Ya, memberkati. Terima kasih Pak Wi. Ya itu apa namanya? Nanti nomornya akan di-share-kan ya, Bapak ya. Boleh di chat di ini apa namanya di Zoom ini. Nanti beliau ini ada Zoom tadi ya. Kalau mau ngikutin juga setiap Jumat dan Kamis kalau nggak salah tadi ya. Untuk Saya khusus nanti hari Kamis Kamis saya ya. ada punya agape ministry khususnya juga. Itu tim saya lengkap gitu. Oke, baik. Oke, sekarang giliran Ibu Irma. Setelah ini Ibu Neti. Oke, silakan. Pertanyaan Bu Irma tolong dibuka mute-nya. Shalom Pak Jonas. Halo, Bu Irma. Ya, Pak, ini saya mau tanya tadi seperti yang di apa namanya waktu firman Tuhan itu seperti yang dikatakan sama Pak Jonas tadi. Apa namanya kalau setelah saya mendoakan orang itu kayak doa apa namanya doa orang sakit, terus kemarin itu orang yang kena santet gitu, seperti apa namanya ya, di badan saya tuh seperti kayak balik kayak kena serangan, padahal kan sudah pakai doa perlindungan juga kebaskan gitu, tapi saya badan saya tuh merasa seperti apa ya, ya seperti serangan balik gitulah, badan rasanya kayak kemarin itu badan tuh berat, seperti jadi jalan tuh seperti sempoyongan kayak orang mau jatuh gitu. Saya kan nggak tahu gitu, saya tuh kenapa, saya kan pikir gitu. Terus saya menghubungi sama ibu rohani saya dulu gitu. Saya minta doa gitu, Bu, saya kok gini. Terus saya didoakan, oh Mbak Irma itu kena serangan balik kayak gini itu. Saya terus didoakan, terus puji Tuhan sudah hilang. Tapi setiap saya setiap saya mendoakan orang sakit gitu, jadi badan saya tuh merasa seperti nggak enak gitu loh Pak. Padahal kan saya juga sudah ikut pemulihan Tangan balik. untuk untuk doa pelepasan kutuk nenek moyang juga gitu dulu. Tapi kok masih seperti kayak masih sering baliknya gitu. Apalagi kalau kadang berdoa gitu, kepala sini seperti narik gitu Pak, seperti narik kenceng gitu kepala saya gitu. Itu yang masih saya rasakan tuh kepala itu seperti kalau berdoa misalnya berdoa bareng-bareng atau berdoa apa tuh seperti kepala saya tuh seperti narik nyengkram kenceng gitu. Ya, sudah Bu? Ya, sementara itu dulu Pak. Ya, jadi tadi yang saya saksikan seorang hamba Tuhan diurap luar biasa, tiap kali doakan orang sembuh. Tapi satu waktu dia tumpangan tangan ke anak muda yang sakit, malah anak muda sembuh, dia yang transfer. Kenapa? Karena dia belum dibebaskan secara full dari ikatan keturunan. Jadi saya kasih contoh nih, ini pesawat nih. Pesawat kalau mau landing, dia hanya landing kalau ada landasan kan Bu? Betul? Kalau nggak ada landasan nggak bisa. Nah kita pun, kalau kita melayani orang supaya kita jangan transfer, itu kita harus bebas dulu. Kalau kita nggak bebas, itu gampang masuk. Banyak hamba Tuhan, banyak akhirnya mati, serangan balik, kutuk-kutuk gitu. Jadi kita harus bebas, harus merdeka sungguh-sungguh. Nah, ada yang pendoa di Banten, dia lagi 2 keliling, pulang dari 2 keliling meninggal. Karena serangan balik, banyak ikatan kuasa-kuasa kalau di Banten, jadi harus beres gitu. Nah, jadi kalau Ibu punya waktu, ya boleh sharing, kasih nomor saya, kita sharing nanti ya. Jadi kita untuk pertama bisa nanti sharing lewat Japri ya. Jadi saya doakan ya. Ya benar gini juga Pak. Ya saya doakan gitu. Ya puji Tuhan, Tuhan menjamah seperti kayak kemarin itu ada tetangga tuh telinganya sudah 2 tahun itu tidak bisa mendengar gitu. Selama pandemi dia tidak bisa mendengar, terus kemarin dia minta doakan saya dan puji Tuhan dengar Tuhan menjamah, jadi dia sudah bisa mendengar gitu Pak. Cuman ya itu balik ke sayanya saya merasa tidak enak gitu.
Apalagi pelayanan orang punya kuasa gelap, hati-hati itu. Ya malah serangan balik tidak sembuh-sembuh sampai meninggal, itu banyak. Nah kemarin hari Minggu kemarin saya diundang, ada satu hamba Tuhan, dia pelayanan juga, bukan doakan orang sakit. Ternyata sudah 4 bulan ini dia di tempat tidur. Nah jadi datang, saya dengan tim datang doakan, waduh waktu saya pegang itu darah keluar kutu-kutu. Saya pikir nanti hari Kamis dibawa kemari. Tahu-tahu setelah dilayani pelepasan kutu-kutu, malah sorenya dia sudah dipanggil Tuhan. Ya, jadi banyak itu mati enggak, hidup enggak, itu ada kutuk itu harus dibebaskan. Ya, kayak saya diundang ke Jogja pakai pesawat. Jadi sampai di sana langsung ke rumah sakit doakan. Saya bilang ini ada sesuatu. Ada punya keris pusaka enggak? Mereka bilang enggak. Mungkin enggak, mereka sembunyi. Tapi akhirnya saya putuskan saya berangkat besok pagi. Saya bilang kita ke rumah yuk. Nah begitu di rumah, ternyata di rumah itu ada kamar khusus tentang keris-keris pusakanya dikasih mandi. Nah, saya bilang ini harus dilepaskan. Mereka nggak mau, saya pulang. Tapi minggu depan saya diundang suruh datang. Saya bilang saya nggak bisa. Saya suruh, saya punya teman hamba Tuhan di Jogja. Saya lepaskan. Baru setelah itu baru dia meninggal. Nah, banyak yang seperti itu. Nah, tinggal hidup enggak, itu kutuk itu. Harus dibebaskan. Puji Tuhan. Terima kasih. Amin. Kemarin juga itu kan. Oke. Ibu Irma, karena waktunya, maaf banget ya, kan waktunya ini mepet. Jadi, udah banyak. Nanti untuk lebih lanjutnya, nanti langsung bisa kontak beliau, karena masih ada beberapa kasih kesempatan yang lain biar kebagian. Oke, nggak apa-apa Ibu ya? Ya, oke Bu. Terima kasih banyak. Terima kasih Pak Yohanes. Ya, terima kasih. Oke, maaf. Aku Mbak Michelle atau sudah ada yang lain? Nanti ada Ibu Neti dulu. Bu Netinya ada? Okay. Habis ini Ibu Vin ya. Salam Ya, Bu Neti. Bu Neti. Ya, baru hidup. Maaf nggak open cam Bapak Yohanes. Ya, selamat malam. Ya. Memang beberapa kali, setiap kali saya berjumpa dengan orang yang dipakai oleh Tuhan untuk melihat sesuatu, itu saya selalu dikatakan bahwa di dalam tubuh saya itu ada roh lain yang masuk di dalam tubuh saya. Bahkan anak menantu saya itu indigo. Dia di rumah itu seringkali melihat macam-macam seperti itu. Tapi puji Tuhan saya sih nggak pernah lihat. Nah, bagaimana caranya Pak untuk saya bisa melihat secara pribadi apa toh itu sebenarnya seperti itu? Apakah bisa atau tidak? Terima kasih Pak Yohanes. Nah, sekali lagi saya kurang jelas sekali lagi. Oh, ya. Mungkin putus-putus ya Pak Yohanes ya? Ya. Oke, jelas Pak sekarang. Oke. Jadi setiap kali ada hamba-hamba Tuhan itu yang diberi kelebihan oleh Tuhan untuk melihat sesuatu, selalu mengatakan bahwa di tubuh saya, itu contohnya kemarin sama Pak Daniel itu saya dikatakan di tubuh saya ada ular yang melingkar hitam, tapi sudah dibuang sehingga sakit di tengkuk saya itu hilang. Kemudian ada lagi hamba Tuhan menyatakan bahwa ada kuasa orang yang besar ada di dalam diri saya, seperti itu. Nah, bahkan di rumah saya, anak menantu saya itu indigo, Pak. Jadi dia bisa melihat seperti apa yang ada kayak hantu-hantu seperti itu di rumah saya. Tapi puji Tuhan saya sih tidak pernah melihat apakah itu berpengaruh dalam kehidupan kami. Nah, kalau itu pengaruh, bagaimana nanti saya harus menghilangkannya? Ini saya sedang dengan Bu Irma untuk bersama-sama nanti Bu Irma akan menolong.
Kemudian apakah secara pribadi saya bisa untuk melihat sebenarnya apa sih yang ada di dalam tubuh saya? Itu Pak, memang saya dulu pernah pergi ke orang pandai untuk mencarikan sesuatu untuk kakak saya pergi ke orang pintar. Kemudian saya juga pernah pergi ke orang pintar karena di kantor ada yang kehilangan, ada yang kasus pencurian. Saya pergi, tapi saya tidak pernah maksudnya ada sesuatu yang masuk, tapi mungkin minuman pernah masuk dalam tubuh saya. Kemudian dulu waktu kami berdua pacaran sebelum menjadi suami, itu ibu saya kan ada penolakan. Katanya sih ibu saya istilahnya supaya kami berdua ini pisah gitu, tidak bisa jadi suami istri. Mungkin kelihatannya menggunakan juga ilmu-ilmu dukun, tapi saya nggak tahu juga. Nah ini caranya bagaimana saya bisa melihat atau saya menghilangkan melalui apa dan bagaimana. Begitu Pak Yohanes, terima kasih. Baik, jadi Ibu di Semarang ya? Betul Pak. Ya, jadi kalau di Semarang mah ini, jadi memang yang jelas Ibu ini dari latar belakang kutu keturunan sudah ada. Kemudian Ibu pergi ke dukun itu tambah lagi tuh, itu tambah lagi. Jadi waktu kita bertobat terima Yesus, sebenarnya roh kita udah bebas, tapi yang terikat di tingkat jiwa. Nah makanya pelayanan pelepasan saya layani hamba yang di Buraco itu di tingkat jiwa, itu berbicara tentang karakter, ya. Ya. Jadi pelayanan pelepasan ini tujuannya supaya orang punya karakter seperti Kristus. Tapi sekali lagi karena tanaman-tanaman tadi dari latar belakang, kemudian pergi di situ, kemudian ada indigo itu jangan lupa, itu perlu diuji. Semua karunia penglihatan, karunia nubuatan, karunia bahasa roh, semua diuji. Di sini banyak karunia dibongkar, itu bukan dari Tuhan, itu dari setan. Ya, ya. Lagi kita seringkali ke dukun itu. Dukun kasih mantra itu bahasa roh dalam pelayanan kadang-kadang dia dapat bahasa roh tapi bukan dari Tuhan. Nah, jadi harus diuji semua ya. Yang karunia apalagi dari kecil sudah ada, itu perlu dibongkar. Ya. Kira-kira gitu. Oke, nanti Ibu kasih nomor saya nanti kita jawab ya. Oke, terima kasih Pak Yon. Kalau punya kesempatan boleh ke Tangerang boleh ketemu ya. Iya Pak. Oke. Ya. Nanti kalau sudah sembuh bisa ke Tangerang. Ya. Terima kasih Pak. Oke. Oke, baik. Terima kasih Bu Neti untuk pertanyaannya. Dan masih ada satu orang lagi atau berapa lagi? Sekarang gilirannya Ibu Vin. Setelah ini boleh ya lambaikan tangan atau boleh chat siapa yang mau bertanya. Silakan Bu Vin. Ya, terima kasih Mbak Michelle. Ya, Bapak, salam kenal. Saya dengan Bapak masih keluarga sepertinya. Oma saya si Haya dari Hulaliu. Oh, dari Hulaliu. Wah, itu tinggal di mana nih? Tinggal di mana? Saya di Papua Pak, tapi sekarang saya lagi ada di Ambon. Saya di Hutumuri. Suami saya dari Hutumuri. Saya Suli, tapi Oma Hulaliu si Haya. Oh, saya punya mama Suli. Titar Soleh. Saya punya mama Suli. Oh, luar biasa, berarti masih keluarga Pak. Jadi masih keluarga nih. Ya, siap. Bapak, saya mau bertanya. Tadi mungkin sudah dijelaskan sangat banyak oleh Ibu Neti Engel. Sepertinya kalau dosa keturunan yang perlu dicabut nih Pak. Saya sering pelayanan untuk pelepasan. Tadi saya mendengar Ibu Irma ngomong serangan balik itu karena kalau kita masih sendiri kalau kita masih belum mampu jangan pernah sendiri untuk pelayanan, untuk melayani pelepasan. Seperti Bapak bilang bisa sakit, bisa mati, itu benar. Karena serangan balik kita tidak mampu menahannya, kita diserang orang yang tidak bisa kita melihat roh-roh itu, kita diserang itu kita tidak bisa membalas karena kita belum mampu. Contoh seperti itu, jadi dia serang kita balik. Jadi saya pun dengan beberapa teman pendeta itu
kita sering pelayanan, doa keliling. Saya sudah dari tahun 2000-an, Pak. Dari tahun 2000 saya doa keliling, pelepasan, saya ada di Papua, kita lakukan itu. Sampai saat ini saya masih berjalan seperti itu, cuma saya mau bertanya Bapak, kalau kita pelayanan itu sering diserang itu teman-teman saya loh itu Bapak, padahal yang seperti Bapak bilang mereka sudah pendeta yang hebat-hebat, yang terkenal, tapi pada saat doa keliling atau doa pelepasan, yang sakit kepalanya, yang tidak bisa bangun itu mereka-mereka itu gitu. Jadi saya bilang ya mungkin bukan kita bilang kita hebat gitu, tapi mungkin apa ya, jiwanya belum rohnya belum bebas gitu kali ya untuk pelepasan-pelepasan itu jadi serangan balik. Saya mau bertanya Bapak, kalau kita melepaskan orang, kita mencabutkan dosa turunan itu, apa cuma 1 kali sajakah? Atau bisa 2 kali kah? Atau berkali-kali? Seperti itu Bapak, supaya kita bisa mendapat yang baik gitu. Mungkin seperti kita cuci sesuatu gitu, mesti cuci 1 kali, 2 kali, 3 kali, baru kita kelihatan kinclong. Haruskah seperti begitu kah Bapak? Maksudnya supaya kita pelepasan itu berulang-ulang kali, karena ada kalau kita pelepasan 1 kali ini mereka belum sehat, masih sakit, kita balik lagi, kita pelepasan lagi, baru 2-3 kali, tapi kita tetapkah dengan pencabutan cabut dosa turunan, dosa kutukan orang tua yang membawa kepada roh-roh orang mati. Kadang-kadang kan kita orang-orang tua kita dulu-dulu itu kan seperti begitu Bapak. Jangankan sumpah serapat, marah anak-anak aja, no, begitu kan Bapak toh. Jadi itu yang kita harus melepaskan itu harus berulang-ulang mungkin ya Bapak ya, supaya mereka bisa terlepas ya. Ya, itu saja yang saya mau bertanya Bapak, berapa kali kah? 1 kali, 2 kali, atau bisa sesering mungkin seperti begitu. Puji Tuhan. Jadi untuk saya sendiri terakhir sudah 25 kali. Wow. Walaupun saya udah melayani pelepasan, tapi Tuhan bicara terus bicara lagi. Jadi itu diproses. Cabut akar, ada akar tunggang, ada akar serabut, kadang-kadang cabut, putus, ada akar yang merambat gitu. Jadi saya kan melayani Sihaya banyak. Noya itu kalau Noya itu anjing, Sihaya itu tohyan. Nah, ini ada satu di sini, itu mamanya Sihaya nih. Saya baru layani dia bulan lalu, padahal udah tim saya udah lama. Dibongkar manifestasi. Dia sampai Lombok itu dari keturunan. Nah, kemudian jangankan itu pendeta, walaupun dia doktor teologi, dosen sekalipun, dia harus dilayani. Karena saya layani dosen-dosen di sini, baru dosen minta saya masuk ke kampus. Banyak di kampus semua manifestasi. Jadi itu kan dia pendeta, kan dia punya pengetahuan. Secara pengetahuan dia oke lah. Dia kita harus belajar juga ya, saling melengkapi aja. Tapi di sini dia perlu rendah hati. Karena kerendahan hati itu yang Tuhan mau. Orang hidup dalam rendah hati, hidup dalam kekhususan, udah. Mau kemana pun kita nggak perlu takut, karena kita itu terang. Kehadiran kita harus di tempat gelap, dan kegelapan kita hadir, kegelapan harus sirna. Jadi gitu, Bu Vin. Nah, Bu Vin di Papua mana? Papua mana? Saya di Timika, Bapak. Oh, Timika. Timika ya. Oke, baik. Ada beberapa pendeta dari ada di ada satu lagi dosen, dia sekarang di Nabire. Nah, dosen ini yang dulu saya layani dia di Tangerang, dia punya kampus. Sekarang tuh dia ke Ambon. Di Ambon saya juga diminta di kampus semua mahasiswa manifestasi. Nah, cuma di Nabire belum sempat begitu. Ya, Tuhan berkati. Ya. Iya, kapan-kapan deh Bapak ke Ambon kita ketemu. Iya, siap Bapak. Terima kasih banyak. Ya, hormat, Tuhan memberkati Bapak Ibu. Ya. Terima kasih Mbak Michelle. Ya. Oke, sama-sama Ibu Vin. Terima kasih hambanya. Dan ini mungkin Bu Vin terakhir ya. Oke, ada yang mau bertanya lagi? Sudah tidak ada ya.
Kalau saya nanti saya kontak langsung juga karena masih banyak yang mau ditanyakan. Iya, Shalom mau tambahkan sedikit. Shalom ini maaf siapa? Saya Edi, Ibu Michelle. Edi. Iya. Di mana ya ini? Edward ini. Iya. Saya kamera itu Ibu Michelle. Oke. Ya, ini saya. Tapi cuma mau nambahkan sedikit tadi untuk mengenai Ibu Fenty, karena saya monitor dari tadi mengenai Papi. Jadi itu anaknya Ibu Fenty itu ada satu keterikatan masuk dari papanya Papi. Tadi saya kantor Papi waktu Ibu Fenty ngomong, dan itu kelihatan sekali dari matanya itu dia terikat betul. Sekalipun dia sudah ikut Zoom. Ya, cuma itu saja untuk Papi. Terima kasih, Tuhan berkati. Terima kasih, puji Tuhan. Iya, oke. Tunggu, saya lagi. Oke, terima kasih. Sorry tadi saya nggak dengar ada telepon urgent. Oke, terima kasih. Kasih Tuhan. Bisa? Ya, Halo. gimana? Halo? Boleh tambah sedikit aja. Oh iya, boleh. Ya. Tunggu ya, saya lagi tugas. Oke, silakan. Siapa ini? Jadi begini, Bapak, Ibu, saudara-saudara, tadi kan sudah banyak disampaikan mengenai kutuk-kutuk ya. Tapi yang saya mau sampaikan juga, trauma-trauma itu perlu. Trauma dengan orang tua, trauma kakak beradik, ya, trauma suami istri itu harus juga dibongkar. Supaya itu juga membebaskan kita dalam pelayanan. Ya, membebaskan kita dalam hidup kita sebagai orang percaya. Itu saja. Terima kasih, Misa. Dia lagi telepon. Oke, maaf banget ada karena suami lagi di luar negeri dan ada telepon urgent banget. Maaf banget ya, Bapak Ibu. Oke, mungkin sudah jelas ya apa yang beliau sampaikan, dan kasih Tuhan nanti yang mau lebih detail itu beliau ada Zoom hari Kamis, yang mau mengikuti boleh mengikuti lewat kadang beliau share juga di grup, makanya yang belum ikut grup boleh ikuti grup Secret Prayer. Beliau suka kasih itu di linknya, kasih share hari untuk Zoom-nya hari apa gitu. Oke, terima kasih. Mungkin cukup jelas ya. Kasih Tuhan. Saya mau kasih pengumuman untuk nanti malam masih ada Midnight Worship. Jadi kita ada Midnight Worship setiap jam 12 malam. Boleh yang mau ikut gabung di tetap link yang sama. Oke, kasih Tuhan kita akan kembali jam 12 malam, dan nanti juga akan dilayani oleh hamba-hambanya yang di sini yang tidak asing lagi, banyak sekali di sini yang selalu ikut. Dan terima kasih yang sudah bergabung, dan terima kasih yang mengambil bagian malam ini. Dan boleh ya untuk doa berkat dan doa penutup oleh Bapak hambanya sendiri, Bapak Yohanes. Baik. Mari kita berdoa. Segala hormat, pujian, syukur, sembah, kemuliaan, keagungan kami kembalikan pada surga. Dalam nama Yesus, nama di atas segala nama, yang olehnya kami dikasih otoritas karunia untuk juga melayani Engkau. Terima kasih untuk semua peserta untuk sharing hari ini. Tuhan tolong setiap mereka yang punya masalah, biarlah firman menjawab mereka dan mereka berdoa, dan pasti Tuhan membuka jalan. Karena ya Tuhan mengasihi kami, dan Tuhan mau supaya kami juga sungguh-sungguh mencari Dia dengan sungguh-sungguh, bahkan Tuhan akan juga
urapi kami, dan Tuhan mau pakai kami semua, siapapun kami. Tuhan mau pakai dengan karunia yang berbeda untuk saling melengkapi sebagai tubuh, mana Yesus sebagai kepala. Di mana kami diutus ke dunia ini untuk membawa kabar baik bagi dunia di sekitar kami. Terima kasih untuk Ibu Susan yang dalam perjalanan dari Bali dengan pesawat, mungkin dalam perjalanan tibakan dia sampai di rumah dengan selamat berkat Michel dan semua peserta yang hari ini dia mau ikut doa malam jam 12 sampai jam 1. Tuhan memberkati juga. Terima kasih. Mari angkat tangan, terimalah berkat kasih karunia yang melimpah-limpah dari Bapa Surga. Kasih Kristus yang sempurna, persekutuan yang manis dan indah dari Roh Kudus terus memimpin menyertai setiap kami mulai saat ini seterusnya sampai Maranatha. Haleluya. Semua katakan Amin. 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 Memberkati aku berlimpah-limpah, jangan perlu darahku, dan kiranya menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan